Shalom, salam sejahtera, selamat pagi. Saya Nali Melda Yuliana Marake SE, peserta didik profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2024497297 LPTK Universitas Patimura Ambon. Berikut ini adalah video praktik mengajar saya di SMA Negeri 5 Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Nanti yang depan gerak, tegak gerak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi kita harus berdoa. Ya. Jadi ibu minta salah satu anak untuk berdoa di depan. Yes. Teman-teman dan ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak, ibu akan absen ya. Iya. Amalia, hadir Bu. Analisa, Hadir, Bu. Arini, Hadir, Bu. Asifatu, hadir Bu. Chandani, Hadir, Bu. Justin, Hadir, Bu. Deborah, Hadir, Bu. Elin, Hadir, Bu. Valencia, Hadir. Fitri, Hadir, Bu. Gabriel, Galung, Immanuel, Hadir, Bu. Jay, Hadir, Bu. Juice, hadir Bu. Lawrence, Hadir, Bu. Livia, Hadir, Bu. Marianda, Hadir, Bu. Maria, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Novita, Hadir, Bu. Nur, Hadir, Bu. Nyanda, Hadir, Bu. Rogita, Hadir, Bu. Rosalia, Hadir, Bu. Roy, Hadir, Bu. Samara, Cynthia, Hadir, Bu. Susanti, Hadir, Bu. Willy Brodus, Hadir, Bu. Jubilium, Hadir, Bu. Sakian. Hadir, Bu.
Terima kasih. Ya, anak-anak, ibu persilakan diri semua untuk kita menyanyi. Kita menyanyi Indonesia Raya ya. Bisa. Ya, kalau kita menyanyi lagu kebangsaan kita sih siap. Tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, anak-anak, itu kita bersama-sama sekolah kelas, ya. Pertama, kalau ibu sebentar akan berbicara atau menjelaskan, tidak ada yang tertawa. Terus, kalau anak-anak mau bertanya atau mau tanya harus angkat. Kita sepakat ya seperti itu. Ya. Nah, kita lihat di sini ada sekolah kelas kan? Ya. Itu mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. Tadi kita sudah awali dengan doa. Dan yang kedua, saling menghormati, menghargai dan membantu antara teman. Kita sudah tahu toh? Kita harus bekerja sama. Yang ketiga, mendengarkan dengan baik penjelasan guru. Kita harus mendengar yang baik penjelasan guru itu toh? Ya. Yang keempat, tidak mengeluarkan kata-kata yang mungkin kata yang tidak baik buat sesama teman-teman yang ada di dalam kelas. Iya toh? Ya. Yang kelima, mengangkat tangan apabila ingin bertanya maupun memberi tanggapan. Tidak bermain HP. Jadi di dalam kelas ini tidak boleh ada bawa HP. Ini sepakatan jelas. Dan kita pagi hari ini kita harus sepakat ya sebelum kita masuk dalam belajar. Ya, di
Di pagi hari ini Ibu kasih materi buat kalian di pagi hari ini, peranan pasar dalam perekonomian. Apa kan? Peranan pasar dalam perekonomian. Nah, sekarang tanggal berapa ya? 24. Bulan berapa anak-anak? Oh. Ya. Di pagi hari ini kita belajar tentang peran pasar dalam perekonomian. Tujuan pembelajaran kita lihat di depan ini ya. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan pengertian pasar. Yang kedua, sekarang Ibu mau bertanya untuk anak-anak. Kalau sebenarnya kita tidak ada pasar, perasaan kalian kalau tidak ada pasar bagaimana, anak-anak? Ya, ya kita tepuk tangan dulu. Ya. Pertanyaan kedua, peranan pasar dalam perekonomian. Tetapi Ibu mau bertanya untuk anak lagi. Kalau misalnya perasaan apa kalau kita di pasar gitu? Terus apa lagi anak-anak? Kita aplaus dulu. Ya, anak-anak ini kita sudah masuk di manfaat belajar. Ya, sebentar, kalau Ibu berikan video buat kalian, kita harus amati video yang diberikan. Jangan asal nonton saja, ya. Kita harus apa? Amati video itu. Ya toh? Oke. Ya, Ibu baca di sini ya. Setelah pembelajaran peserta didik mampu memahami tentang pengertian pasar dan mampu mengidentifikasi peran pasar dalam perekonomian, sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, sudah? Sudah. Sebentar, Ibu akan putar video. Jadi kalau putar video sebentar, anak-anak harus amati video itu, ya. Dan setelah kalau sudah selesai video ini, kita akan membagi kelompok. Pasar yang tengah saya jejaki ini bernama Pasar Kampung. Pasar Kampung adalah pasar tradisional yang terletak di Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Pasar Kampung ini sangat unik, di mana beberapa penjual atau pedagang menjajakan dagangannya dengan cara dihamparkan di bawah
atau yang sering kita sebut sebagai pasar tumpah. Hal ini berlangsung hanya pada pagi hari saja. Pasar merupakan suatu temuan atau proses interaksi antara permintaan pembeli dan penawaran pembuat dari suatu barang atau jasa tertentu. Peran pasar dalam perekonomian sangatlah vital. Bahkan, pasar diibaratkan sebagai jantung perekonomian. Hal ini karena banyak pihak yang menggantungkan kelangsungan hidupnya dengan kegiatan pasar, sehingga dinamis dan lesunya perekonomian akan tampak dari berlangsungnya kegiatan di tempat tersebut. Berbagai macam kebutuhan pokok diperjualbelikan di sini, seperti sayur, ikan, sembako, dan segala keperluan lainnya. Apa aja sih peran pasar bagi perekonomian? Yang pertama, bagi produsen, pasar berperan membantu memperlancar penjualan hasil produksi sekaligus kesempatan mempromosikan produknya. Yang kedua, bagi konsumen, pasar berperan memudahkan konsumen memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, peran pasar bagi pembangunan adalah menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Dan yang keempat, peran pasar bagi sumber daya manusia, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Lalu, fungsi pasar bagi perekonomian itu sendiri apa sih? Pasar bagi perekonomian sendiri berfungsi sebagai pertama, distributor. Pasar memudahkan proses distribusi barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kedua, pembentuk harga atau kegiatan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Dan yang ketiga, sebagai sarana promosi, yaitu pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan, memanfaatkan keunggulan suatu barang atau jasa yang tengah diperjualbelikan. Iya, anak-anak, ibu mau bertanya buat anak-anak ini. Tadi yang ibu sudah putar video, anak-anak itu amati video itu seperti apa? Iya. Kita ingat kesepakatan kelas toh, kalau mau berbicara harus angkat tangan. Jadi ibu mau bertanya kembali ke anak-anak. Tadi setelah anak-anak amati video, terus ini anak-anak amatinya seperti apa di video itu? Pahami kah seperti itu? Yang tadi sudah menonton video. Iya, ya Nona, silakan. Pasar adalah tempat memperjualkan beli barang atau jasa. Apa lagi? Pasar dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja. Tepuk tangan buat ya, Ibu akan menjelaskan sedikit materi yang tadi sudah kalian nonton ya. Ya.
di sini tuh kan peranan pasar bagi produsen. Kita sudah tahu produsen, ya tahu? Nah, peranan pasar bagi produsen tuh membantu memperluas penjualan atau pembeli dapat digunakan sebagai tempat promosikan atau memperkenalkan barang atau jasa. Di pasar, produsen dapat menjelaskan keunggulan produksi, menyajikan konsumen. Salah satu produsen juga dapat membahaskan di dalam metode pasar, digunakan untuk keperluan di dalam konsumsi. Yang kedua, peranan pasar bagi konsumen. Dan kita tahu peranan pasar dalam konsumen itu, peranan pasar bagi konsumen memudahkan konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Konsumen tidak repot mencari atau karena apa yang dibutuhkan telah tersedia di pasar. Kalau tersedia di pasar banyak kan? Itu ada apa? Ikan, sayur, dan lain. Yang ketiga, peranan pasar bagi pembangunan. Ya, kalau peran pasar dalam pembangunan menunjukkan kerancangan pembangunan yang sedang berlangsung di dalam pasar anak-anak. Peran membantu menyediakan segala macam di dalam barang dan jasa. Sampai kita sudah tahu barang dan jasa itu tahu. Barang itu seperti apa? Barang itu seperti pakaian, ya, alat-alat yang alat dapur atau ya seperti itu ya anak-anak. Pasar juga dapat dijadikan sumber pendapatan permintaan untuk membiayai pembangunan melalui pajak tersebut. Jadi kita di mana-mana harus punya pajak, iya toh? Di rumah punya pajak, semua yang kita arahkan bahwa oh barang ini harus punya pajak, iya toh? Di rumah punya pajak. Terus seperti ada satu lagi, bukan rumah saja, mungkin semacam ya kendaraan punya apa? Pajak. Ya. Yang keempat ya anak-anak, yang tadi kita sudah nonton di video. Peranan pasar bagi sumber daya manusia. Kegiatan perdagangan pasar membutuhkan tenaga kerja tidak sedikit. Semakin luas suatu pasar, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, turut membantu mengurangi pengangguran. Jadi kalau misalnya banyak pengangguran yang ada yang kita lihat karena masalah pekerjaan. Harus apa? Kita harus tambahkan pekerjaan. Pokoknya pekerjaan apa saja anak-anak. Itu bentuk CVK, itu kita punya pekerjaan supaya kita ini tidak ada yang pengangguran anak-anak. Ya, kita masuk di bagian C. Fungsi pasar dalam perekonomian. Tadi ada kan? Ada. Ya. 1. Pasar sebagai sarana distribusi. Ya. Bagian C ya. Fungsi pasar dalam perekonomian. Pasar sebagai sarana distribusi.
Sebagai sarana distribusi, pasar berfungsi memperlancar proses pengeluaran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ya. Di pasar, produsen dapat menghubungkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasar dikatakan berfungsi ya. Pasar dikatakan berfungsi jika bagian distribusi barang dan jasa tidak berfungsi baik, juga kegiatan distribusi seringkali memecah di dalam proses di dalam pasar. Yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga. Ya, kita sudah tahu toh, kalau misalnya pasar sebagai pembentuk harga, di pasar terjadi interaksi tawar menawar. Kalau kita beli barang, kita harus tawar kan? Tidak mungkin kita langsung beli ini harganya itu. Yang ketiga, pasar sebagai sarana produksi. Sebagai sarana promosi, pasar menjadi tempat menginformasikan manfaat serta keunggulan suatu barang dan jasa kepada konsumen. Jasa yang diperkembangkan itu, promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memasang spanduk. Kalau misalnya kita promosi, ibu mau katakan kalau kita mau promosi supaya suatu barang itu dia bisa dibeli, ya kita harus promosi dulu buat teman kita, toh? Kita promosi bilang, barang ini bagus, tetap dia akan beli. Itu mungkin saja dari ibu. Ada yang pahami? Bisa? Bisa. Ya, ibu akan bagi kelompok ya. Ada 4 kelompok. Ibu akan bagi LKPD. Lembaran nanti ibu akan membagi ini. Ya, ibu akan jelaskan tentang LKPD ya. Jadi ini di sini ada 4 kelompok ya. Jadi di dalam pertanyaan ya, ini satu kelompok, 2 kelompok ya, 3 kelompok, 4 kelompok. Jadi isi semua di dalam lembar jawaban ini. Ya, selamat bekerja.
Sudah? Sudah. Semua sudah? Sudah.
Sudah? Sudah. Semua sudah? Sudah. Ya. Semua sudah? Sudah. Jadi sebentar kita maju ke depan untuk presentasi. Jadi terserah kelompok mana yang mau presentasi di depan. Bisa toh? Bisa. Ibu tidak tentukan ya? Ya, mulai. Oh, kalau satu.
jenis-jenis pasar. Yang pertama yaitu pasar homogen. Pasar homogen adalah pasar yang menjual satu jenis barang saja. Contoh pasar homogen yaitu pasar burung yang hanya menjual aneka laurung saja. Pasar heterogen. Pasar heterogen adalah pasar yang menjual berbagai jenis barang. Contohnya pasar heterogen yaitu swalayan karena di dalamnya terdapat aneka jenis barang yang dijual belikan. Yang keempat, apakah pasar berperan dalam menyediakan informasi bagi produsen dan konsumen? Ya, pasar memiliki peran penting dalam menyediakan informasi baik bagi produsen maupun konsumen. Pasar berfungsi sebagai pusat informasi ekonomi, di mana produsen dapat mengetahui preferensi dan kebutuhan konsumen. Sementara konsumen mendapatkan informasi mengenai ketersediaan dan harga produk. Informasi ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh kedua belah pihak. Bagian yang keempat, bagaimana pasar berperan dalam bentuk pembentukan harga. Pasar berperan penting dalam pembentukan harga karena pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang berinteraksi melalui proses tawar-menawar hingga mencapai kesepakatan harga. Harga yang terbentuk di pasar mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kita. Kita membuka sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ada yang bersedia untuk bertanya? Perkenalkan, saya Dr. Nathan Hamboga dari kelompok 2 yang ingin bertanya tentang bagaimana pasar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baik, saya akan menjawabnya. Pasar global menghadiri sebagai tantangan bagi pelaku bisnis, termasuk perbedaan budaya dan bahasa, regulasi yang kompleks, fluktuasi mata uang, dan persaingan yang ketat. Untuk mengatasi tantangan ini, pelaku pasar perlu melakukan riset pasar yang mendalam, berinovasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun kementerian strategis, dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Apakah jawabannya sudah puas? Terima kasih. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya yang menjelaskan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana pasar dapat mempengaruhi distribusi terdapat dalam masyarakat? Ya, saya akan menjawabnya. Pasar, baik pasar modal maupun pasar barang dan jasa, dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi karena mencerminkan aktivitas ekonomi dan kepercayaan pelaku ekonomi. Perkembangan pasar yang positif seperti peningkatan volume transaksi, nilai saham yang naik, atau peningkatan daya beli masyarakat, mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Sebaliknya, penurunan aktivitas pasar dapat menjadi sinyal adanya perlambatan atau masalah dalam ekonomi. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Jika sudah tidak ada, kita tutup presentasi dari kita. Sekian, terima kasih. Mantap. Ya.
Perkenalkan nama saya Nafita Polis. Perkenalkan nama saya Susanti. Perkenalkan nama saya Sembuh Terima. Perkenalkan nama saya Deborah. Perkenalkan nama saya Gabriel Montaner Bogas. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi kami. Apa fungsi utama pasar dalam perekonomian? Fungsi utama pasar dalam perekonomian adalah sebagai distributor barang dan jasa, membantu warga dan sarana promosi. Pasar memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, membantu menentukan harga melalui mekanisme tawar-menawar, serta menjadi tempat bagi produsen untuk memperkenalkan produk mereka kepada calon pembeli. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pasar. 1. Pasar homogen adalah pasar yang menjual satu jenis barang saja. Contoh, pasar hormen yaitu pasar burung yang hanya menjual anak burung saja. Yang kedua, pasar heterogen adalah pasar yang menjual sebagai jenis barang. Contoh, pasar heterogen yaitu sawaran karena di dalamnya terhadap aneka jenis barang yang dijual jadikan. Apakah pasar berperan dalam menyediakan informasi dari produsen dan konsumen? Ya, pasar memiliki peran penting dalam menyediakan informasi, baik bagi produsen maupun konsumen. Pasar berfungsi sebagai pusat informasi ekonomi, di mana produsen dapat mengetahui preferensi dan kebutuhan konsumen, sementara konsumen mendapatkan informasi mengenai ketersediaan dan harga produk. Informasi ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh dua belah pihak. Bagaimana pasar berperan dalam menentukan harga? Pasar berperan penting dalam menentukan harga karena pasar adalah tempat pertemuannya penjual dan pembeli yang berinteraksi melalui proses tawar-menawar hingga mencapai kesepakatan harga. Harga yang terbentuk di pasar mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran suatu barang di pasar. Baik, itu saja hasil dari diskusi kami. Ada yang ingin bertanya kan dari kelompok lain? Perkenalkan, saya Livia dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa dampak positif dan negatif dari globalisasi pasar terhadap perekonomian suatu negara? Bisa diulangin pertanyaannya? Apa dampak positif dan negatif dari globalisasi pasar terhadap perekonomian suatu negara? Apa dampak positif dan negatif dari globalisasi pasar terhadap perekonomian suatu negara? Dampak positifnya, ini banyak orang yang mengurangi pengangguran, terus apa ya, kayak gitu, membantu kita mencari barang-barang yang kita cari seperti baju, makanan, dan yang lain-lain. Ya, dampak negatifnya, di pasar kan sering terjadi kayak pencurian gitu ya, karena banyak orang, mungkin itu jadinya pada takut pasar itu karena banyak pencuri. Dan juga kan sekarang bisa ada pembelian online, jadi bisa. Ya, nanti kalau ada pasar juga dampak negatifnya buat penjual online sih, nanti pada pasar gak ada yang jualan. Gimana, sudah puas? Sangat puas, makasih. Ada lagi dari kelompok lain?
tadi mengurangi banyaknya pengangguran, kan bisa membuka lapangan pekerjaan, orang-orang bisa menjual barang-barang yang mereka di pasar gitu. Makasih. Ada lagi nggak? Perkenalkan, nama saya Christine dari kelompok 3 ini. Bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi pasar dalam menghadapi persaingan global dan bagaimana pelaku pasar dapat mengatasi tantangan tersebut? Gimana, bisa diulangi? Apa saja tantangan yang dihadapi pasar dalam menghadapi persaingan global dan bagaimana pelaku pasar dapat mengatasi tantangan tersebut? Apa saja tantangan yang dihadapi pasar dalam menghadapi persaingan global dan bagaimana pelaku pasar dapat mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya tuh biasanya kayak harganya dia dengan penjual lain tuh lebih mahal atau lebih murah gitu. Jadi orang-orang kan mungkin carinya murah ya. Apa peran pasar dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat? Peran pasar dalam menyediakan barang dan Dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kita bisa lihat di pasar itu berperan sangat banyak karena mereka menyediakan banyak kebutuhan seperti sayur, ikan, sembako, pakaian dan lain-lain. Nah, jadi peran pasar di sini sebagai pusat di mana tempat untuk memudahkan masyarakat untuk mencari barang-barang tersebut seperti yang tadi disebutkan sayur, ikan, sembako dan pakaian dan lain-lain. Seperti begitu. Apakah jawabannya bisa diterima? masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimana pasar dapat menjadi barometer bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara? Bisa diulang? Bagaimana pasar dapat menjadi barometer bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara? Barometer bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Perkenalkan, nama saya Jelly dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana pasar dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dalam masyarakat? Bagaimana pasar dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dalam masyarakat? Bagaimana pasar dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dalam masyarakat? Globalisasi dapat meningkatkan efisiensi
Baik, saya akan membacakan hasil diskusi bersama. Fungsi utama dalam perekonomian adalah sebagai distributor barang dan jasa, penunjuk harga dan sarana promosi. Pasar memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, membantu menentukan harga melalui mekanisme tawar-menawar, serta menjadi tempat bagi produsen untuk memperkenalkan produk mereka pada calon pembeli. Pasar homogen. Pasar homogen adalah pasar yang menjual hanya satu barang saja. Contohnya yaitu pasar burung yang hanya menjual aneka burung saja. Dan yang kedua, pasar heterogen. Pasar heterogen adalah pasar yang menjual berbagai barang. Contohnya yaitu pasar heterogen swalayan karena di dalamnya ada aneka jenis barang yang diperjualbelikan. Pasar memiliki peran penting dalam menyediakan informasi baik bagi produsen maupun konsumen. Pasar berfungsi sebagai pusat informasi ekonomi di mana produsen dapat mengetahui preferensi dan kebutuhan konsumen. Sementara konsumen mendapatkan informasi mengenai ketersediaan dan harga produk. Informasi ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh kedua belah pihak. Pasar berperan penting dalam pembentukan harga karena pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang berinteraksi melalui proses tawar-menawar hingga mencapai kesepakatan. Harga yang terbentuk di pasar mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa. Ya, di sini kami akan membuat sesi tanya jawab. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Naila Nuradiza dari Kelompok 2 ingin bertanya, apakah pasar selalu menghasilkan solusi yang adil dan efisien? Apakah pasar selalu menghasilkan solusi yang adil dan efisien? Baik, saya jawab pertanyaannya. Karena pasar berperan sebagai distributor yang mengeluarkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, membentuk harga melalui interaksi tawar-menawar dan mensupport yang memperkenalkan produk pada konsumen. Ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Yunus dari kelompok 3 yang bertanya, bagaimana pasar dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pasar dapat menjadi barometer pertumbuhan ekonomi karena perannya sebagai indikator kesehatan ekonomi, menggerakkan harga, volume transaksi, dan aktivitas jualan. Di pasar mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran yang secara langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, dan kepercayaan konsumen. Bagaimana, sudah puas? Ada lagi yang ingin bertanya? Bertanya, bagaimana pasar berperan dalam mengalokasi sumber daya ekonomi? Kami akan menjawab pertanyaan lain. Pasar berperan sebagai distributor yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, membentuk harga melalui interaksi tawar-menawar dan promotor yang memperkenalkan produk kepada konsumen. Terima kasih puas. Sekian dari kami kelompok 4. Kami menutup presentasi ini dengan selamat siang.
membuat kelompok ya toh? Dan sudah berikan presentasi di depan, dan perasaan kalian seperti bagaimana untuk siang hari ini? Senang. Terus apa lagi yang kalian merasakan? Sudah mengerti, memahami, atau bagaimana begitu anak-anak? Ya, terima kasih. Ya, tadi itu tentang apa? Tentang pasar. Pasar apa? Terus pasar apa lagi? Jadi Ibu anggap bahwa kalian sudah mengerti dengan kita punya pembahasan di siang hari ini. Ya toh? Ya. Dan Ibu akan nanti baca ini untuk anak-anak ya. Ya Ibu. Ya, Ibu akan menjawab dengan kesimpulan yang akhir ya buat kalian. Dan Ibu akan membaca kesimpulan akhir yang tadi kalian sudah membahas di depan kelas. Manusia telah berkegiatan ekonomi sejak mereka lahir hingga membentuk peradaban modern seperti sekarang. Manusia bertahan hidup dengan cara memenuhi kebutuhan. Dalam kebutuhannya, namun manusia cenderung tidak terbatas, sementara ketersediaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan semakin langka. Ada beberapa hal yang menjadi fokus kajian ekonomi seperti kebutuhan, keinginan, kelangkaan, kegiatan ekonomi, permintaan, penawaran, harga pasar, bank dan lembaga keuangan non-bank. Itu non dan bank, ya. Hari ini kita sudah selesai dengan kita punya materi ya. Dan Ibu mau kasih PR untuk kalian. Ya Ibu. Cuma PR untuk kalian di rumah. Ini pembahasan yang tadi kita lalui ya. Dari pertama sampai yang akhir. Ya. Jadi kalian akan bikin rangkuman ya. Pokoknya rangkuman apa yang tadi kamu sudah amati itu. Bisa? Bisa. Ya, anak-anak, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin di depan ya. Silakan. Teman-teman berdiri. Mari kita bernyanyi lagu dengan gerakan yang berjudul Marina Menari. 1, 2, 3.